Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi dengan air ketika sebuah tambang menggali bumi sampai ratusan meter? Kemana air itu pergi? Bagaimana dampaknya? Dan apa yang terjadi saat tambang ditutup? Perkenalkan, saya Joshua Lefranati Tupulu dengan NIM 123370062. Di video ini, kita akan membahas hidrologi pertambangan, sebuah topik penting yang sering jadi penentu. Apakah tambang aman, produktif, atau malah menimbulkan masalah lingkungan? Pembahasan ini dikembangkan dari materi kuliah yang sudah pernah diajarkan dan didukung oleh 2 jurnal penelitian terbaru. Ketika hujan turun di area terbuka tambang, air segera mencari jalan tercepat ke tempat rendah. Jika tidak dikelola, aktivitas tambang bisa terhenti, pompa bisa rusak, bahkan bisa terjadi longsor lereng. Disinilah hidrologi bekerja, memprediksi, mengendalikan, dan mengarahkan air. Air dalam tambang bukan cuma masalah teknis. Ia membawa sedimen, logam, dan dapat mengubah kualitas lingkungan. Secara sederhana, kita memetakan 3 aliran air. Air permukaan, air hujan yang menjadi limpasan, dan aliran bawah tanah yang masuk ke pit. Air permukaan adalah air hujan yang turun dan mengalir di permukaan, dan berkumpul pada suatu tempat yang relatif rendah, seperti sungai, danau, dan rawa. Sungai adalah tubuh air yang mempunyai aliran dengan sumber airnya berasal dari air hujan atau glinzer, dan bermuara ke danau atau laut. Danau adalah cekungan-cekungan penyimpanan air yang luas dan berada di daratan. Air yang tertampung di danau bersumber dari mata air hujan, sungai, dan glinzer. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air, baik musiman ataupun permanen. Rawa biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan berbatang lunak dan rerumputan air. Air rawa terlihat kotor karena tempat itu mengandung bahan organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati. Akibatnya, air yang menggenang menyebabkan tanah di lereng sekitar rawa bersifat asam. Air tanah adalah air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alami ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembasan. Sumber utama dari air tanah yaitu air hujan yang meresap ke dalam tanah. Air tanah mudah didapatkan, biaya yang relatif rendah, serta kualitas airnya lebih baik dibanding air permukaan, sehingga membuat air tanah menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan air. PAN, tanah air tanah memberikan kita tanggung jawab besar. Apakah tanggung jawab tersebut? Air tanah dimulai dari siklus hidrologi. Sebagian air mengalir ke laut, sebagian masuk ke tanah melalui celah pori-pori tanah dan batuan di titik resapan. Air yang meresap ini kemudian bergerak mengisi akuifer pada cekungan air tanah di Jawa Barat, terdiri dari 27 cekungan air tanah, 8 cekungan air tanah lokal, 15 cekungan air tanah lintas kabupaten atau kota, 5 cekungan air tanah lintas provinsi. Proses bergeraknya air dari zona resapan menuju zona lepasan pada cekungan air tanah membutuhkan waktu yang sangat lama. Kondisi air tanah berkaitan erat dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, air tanah yang diambil berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka tanah yang dapat merusak bangunan di atasnya. Sementara zona resapan yang rusak menyebabkan air hujan yang seharusnya meresap menjadi air tanah berubah menjadi banjir yang merugikan kita semua. Melihat besarnya minat pengguna air tanah, lamanya air tanah diperbaharui dan keterikatan dengan kondisi lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk melestarikannya demi memastikan sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan kini dan nanti. Dalam jurnal Roscoski et al. Tahun 2021, metode dewatering di tambang terbuka dianalisis menggunakan pendekatan sirkulasi air. Tujuannya bukan hanya membuang air, tetapi mengoptimalkan alirannya agar hemat energi. Tantangan terbesar dalam penambangan terbuka adalah genangan air yang terbentuk di dasar pit. Air ini harus segera dikendalikan agar kegiatan penambangan tetap berjalan aman dan produktif. Solusinya dimulai dari multi-flow diesel-driven self-priming pumps, pompa andal yang siap mengalirkan air kotor langsung dari tepi pit dengan kecepatan dan efisiensi tinggi. Ketika volume air meningkat, multi-flow barges hadir sebagai solusi berikutnya, dilengkapi dengan flowway vertical turbine pumps yang tangguh untuk menangani kapasitas besar secara berkelanjutan. Untuk menghadapi perbedaan elevasi yang ekstrim, multi-flow diesel-driven booster pumps ditempatkan strategis di sepanjang lereng, bekerja selaras dengan Linatex slurry hose untuk mengalirkan air hingga ke permukaan. Dan ketika akses menjadi terbatas, multi-flow high wall pumps mengambil peran penting, mampu menjangkau dan memompa air dari kedalaman pit dengan presisi luar biasa. Beralih ke penambangan bawah tanah,
fokus kami adalah memastikan setiap level tetap kering dan aman. Di area kerja aktif, Warman Electric Submersible Slurry Pumps berfungsi sebagai pompa stop, menangani air bercampur lumpur dengan efisiensi tinggi. Air yang terkumpul kemudian dialirkan menuju stasiun pengeringan utama, di mana Warman DWU Dirty Water Pumps bertugas memompa air menuju permukaan. Untuk kebutuhan tekanan tinggi dan sistem khusus, kami juga menghadirkan Multiflow Multistage Pumps serta Geho Positive Displacement Pumps. Keduanya dirancang untuk memberikan performa maksimum dalam kondisi operasi yang paling berat. Bahkan di fasilitas pendukung, seperti pabrik pendingin, Multiflow Horizontal Split Case Pumps memastikan sirkulasi cairan berjalan stabil dan andal setiap saat. Di permukaan tambang, pengelolaan air di kolam penampungan ditangani oleh Multiflow Barges yang dilengkapi dengan pompa elektrik, menjaga volume air tetap terkontrol. Bahkan di danau tailing yang penuh tantangan, tongkang kami yang dipersenjatai Flowway Vertical Turbine Pumps terus bekerja tanpa henti. Dan untuk mengelola air di tepi danau, Warman DWU Dirty Water Pumps memastikan sirkulasi air tetap lancar dan efisien. Dengan kombinasi sistem yang terintegrasi dan teknologi pompa yang terbukti, menghadapi setiap tantangan air bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk menunjukkan keunggulan rekayasa dan ketahanan operasional. Air mengajarkan banyak hal kepada dunia tambang tentang keseimbangan, kesabaran, dan tanggung jawab. Setiap tetes yang dikelola dengan bijak bukan hanya menjaga operasi tetap berjalan, tapi juga memastikan generasi berikutnya mewarisi bumi yang layak. Hidrologi pertambangan bukan cuma urusan teknis, tapi cerminan dari kesadaran ekologis manusia modern. Di antara batu, logam dan tanah, mengalir sebuah pelajaran besar. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan alam.